Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh kerana namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan sepanjang PKP ini Tuhan, kami telah dipimpin oleh kuasa-Mu sehingga kami dapat hidup bersama-sama dalam keluarga, di dalam jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami akan mulakan acara bakti. Kami mohon kuasa Tuhan menyertai kami sepanjang acara pada pagi hari ini. Mohon sertai kami lewat apapun yang akan kami rencanakan sepanjang acara bakti pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, kami dasari acara ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin.
Shalom. Salam bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena Tuhan menganugerahi kita hidup sehingga ke saat ini. Dalam kita melewati kawalan pergerakan ataupun PKP, kita bersyukur karena Tuhan menaungi kita. Tuhan melindungi kita. Dan Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera untuk menghadapi keadaan ini. Saya percaya bahwa dalam keadaan kita menghadapi PKP ini, hati kita tidak pernah berubah. Hati kita tetap teguh. Iman kita tetap teguh. Dalam waktu yang sama, hati kita diubah. Karena kita terus berharap mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya senang sekali membawa kita belajar kebenaran firman yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27, tetapi saya hanya akan baca hingga ayat yang ke-7. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tajuk Jatuhnya Yeriko. Demikian firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membuat 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membuat 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, teks pembacaan kita sebentar tadi merupakan peristiwa di mana bangsa Israel yang diketuai oleh Yosua menguasai kota Yeriko. Tetapi bagaimanakah mereka dapat menguasai kota Yeriko? Kota yang dikelilingi oleh tembok yang besar. Walaupun dengan berbekalkan alat ketenteraan atau senjata untuk memerangi kota Yeriko, tidak mungkin mereka akan dapat menguasai kota Yeriko dengan apapun alat yang mereka gunakan. Nah, dengan keadaan itu mereka berhadapan dengan tembok yang besar, tetapi pada waktu yang sama mereka membawa iman yang besar, yaitu mereka percaya kepada pertolongan Allah. Mereka percaya kepada firman Allah. Sebab itu pada hari ini
kita akan belajar satu tema yang sederhana, yaitu kemenangan ke atas kota Yeriko. Bagaimanakah kemenangan ini terjadi? Bagaimanakah bangsa Israel dapat menguasai kota Yeriko? Yang pertama adalah mereka yakin pada kehendak Allah. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Allah menyampaikan strategi. Allah menyampaikan firman, perintah bagaimana mereka menguasai kota Yeriko. Bagaimana mereka dapat merebut kota Yeriko. Allah memerintah para imam dan para tentara untuk mengelilingi kota itu sehingga 7 kali diiringi tiupan sangkakala. Itu merupakan perintah Allah, firman Allah kepada bangsa Israel. Kalau dilihat dari perintah Allah ini, seakan-akan itu merupakan satu tindakan yang sia-sia. Mengelilingi kota yang besar, tembok yang besar, sehingga 7 kali diiringi dengan tiupan sangkakala. Seakan-akan tindakan yang sia-sia. Tetapi kita harus ingat, itu merupakan perintah Allah kepada bangsa Israel, dan mereka melakukannya. Sebab kenapa? Karena mereka yakin apa yang Allah perintahkan. Mereka yakin. Dalam hal inilah Allah menuntut iman bangsa Israel. Bagaimana mereka berhadapan dengan tembok yang besar itu. Allah menuntut iman bangsa Israel. Apa yang dikatakan oleh Allah pasti terjadi. Dan bangsa Israel harus percaya sepenuhnya apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah. Keyakinan kepada janji Allah merupakan syarat untuk mencapai kemenangan ke atas kota Yeriko. Keyakinan pada janji Allah merupakan syarat untuk mencapai kemenangan ke atas kota Yeriko. Itu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah hal yang pertama. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-21. Allah menjelaskan langkah-langkah untuk menguasai kota Yeriko. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel, mereka mentaati apa yang disampaikan oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Yosua. Yosua taat kepada perintah Allah. Yosua tidak mempertikaikan. Yosua tidak mempersoalkan kepada Allah apa yang akan terjadi. Karena Yosua sangat taat dan setia kepada apa yang Allah firmankan, perintahkan kepada dia. Dari ketaatan dan kesetiaan bangsa Israel dan Yosua kepada perintah Allah, mereka mencapai kemenangan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan Yosua dan orang Israel menunjukkan iman mereka kepada Allah. Iman mereka mengalahkan ketakutan mereka. Perhatikan, iman mereka, iman Yosua dan bangsa Israel mengalahkan ketakutan mereka. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang kedua, berfirmanlah
Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kejatuhan kota Yeriko adalah peristiwa yang luar biasa, bukan karena tindakan manusia, tetapi karena Allah berdaulat menyerahkan kota itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak seharusnya berpuas hati dengan kemenangan itu. Mereka seharusnya senantiasa mengembangkan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Kita dapat menikmati kemenangan jika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Kita akan dapat menikmati kemenangan jika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa iman kita akan selalu dikalahkan dan diperbudakkan oleh kuasa dosa. Tanpa iman sekali lagi, kita dapat menikmati kemenangan jika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Oleh itu, selama kita berjuang, ingatlah kemenangan itu dikecapi kerana Allah. Selama kita berjuang, kemenangan itu kita dapat gapai, kecapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Sekali lagi saya tegaskan, mencapai kemenangan kita harus memiliki iman. Kita harus yakin pada kehendak Allah. Kita harus taat dan setia kepada Allah. Mencapai kemenangan, kita harus memiliki iman. Kita harus yakin pada kehendak Allah. Kita harus taat dan setia kepada Allah. Namun, kesetiaan dan ketaatan bukan pada waktu ada cobaan ataupun cabaran ataupun masalah sahaja, tetapi beriman, setia, dan taat kepada Allah, taat kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mendorong dan membangkitkan semangat kita untuk terus berhadapan dengan cebaran semasa ini. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mengikuti ibadah tanpa gedung gereja ITGG, juga dikenali sebagai ibadah online pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada waktu dan hari yang sama pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.